semua, balik lagi dengan saya Ina. Nah, kali ini saya sedang berada di mana ini tadi? Candi Gedong Songo. Di Candi Gedong Songo. Nah, kebetulan tadi kan saya mau ke Ayanas buat selfie-selfie seperti biasa. Nah, ternyata kita harus masuk dulu ke Candi Gedong Songo. Itu untuk tiket masuknya itu 8.000, guys. Jadi nah di belakang saya itu mana ya tadi? Nah, itu dia ada candi di belakang saya. Dan kalau saya muter, nah itu di belakang saya juga ada Ayanas. Jadi kelihatan tuh. Nah, itu di belakang saya. Nah, itu nanti kalau masuk ke situ kalau nggak salah bayarnya 20.000. Nah, untuk saat ini kita jalan-jalan dulu di Candi Gedong Songonya ya. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Nah, kalau di belakang saya ini kan ada candi nih guys. Nah, itu di belakang saya. Nah, itu candinya yang di sini tuh 1. Cuman kalau mau lihat 8 candinya, ini kan namanya Candi Gedong Songo ya. Jadi candinya itu ada 9. Yang 8 itu nanti ada di puncak. Nah, kalau kalian mau ke puncaknya itu ya tadi harus sewa. Kalau misal nggak mau capek karena memang tinggi banget guys. Itu harus sewa kuda 250.000 PP per orang ya. Nah, kalau kalian penasaran kalian bisa naik. Cuman kalau saya sih capek dan naik kuda itu juga menakutkan buat saya. Oke? Nah, sekarang nih saya sudah nyampe di atas, cuman ini masih belum atas sekali sih. Ini saya berada di Vanaprastha ya. Terus kalau kita mau naik lagi tuh ada Gedong Park 9. Apa namanya? Gedong Songo Park ya, Gedong Songo Park. Oke. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita sampai ke atas ya guys, biar kalian tahu gambarannya kalau mau kesini. Yang jelas gak akan nyesel deh kalau kesini meskipun perjalanannya jauh. Untuk menuju ke sini tuh jalannya juga naik curam banget, makanya harus cek dulu kendaraan kalian dalam posisi yang bener-bener ini ya,
prima. Soalnya tadi ada beberapa mobil yang nggak kuat naik juga sih. Oke. Ini saya sekarang berada di antara villa-villa. Nah, yang bangunan yang di belakang saya itu rumah-rumah kayu itu disewain, guys. Jadi ada nama-namanya sendiri, tadi ada villa apa gitu. Cuman saya kurang tahu untuk harganya berapa. Nah, ini cocok banget buat kalian yang mau menenangkan pikiran gitu. Kalau mau nyewa di sini, barangkali kalian banyak utang, stres, ya kan, banyak pikiran, bisa menenangkan pikiran di sini lumayan, guys. Cuman gak gitu sepi banget sih. Kalau misal nyewa mungkin harus satu keluarga biar rame. Soalnya kalau dilihat di dalamnya tadi agak sedikit. Kalau kalian penakut mungkin kurang berani deh kalau nginep di sini. Oke, ikuti terus perjalanan saya selanjutnya ya. Kalau kita mau reservasi villanya itu di belakang saya sini ya. Nah, itu tadi saya tanya harganya itu termurahnya 200.000, termahalnya 2 juta, dan kalian harus reservasi sebelum 2 bulan. Jadi apa ya, antrinya itu sampai 2 bulan gitu loh, karena rame banget gitu. Unitnya sedikit sih, bukan ramenya sih, karena unitnya sedikit. Kalau nggak salah tadi cuman 4-5 villa aja, makanya dia antrinya panjang banget. Jadi kita harus nunggu sampai 2 bulan. Jadi kalau kalian mau reservasi 2 bulan sebelumnya harus sudah daftar ya, telepon dulu. Oke, nah sekarang saya mau lanjut. Di belakang saya ini ternyata ada pasar, guys. Nah, itu di belakang saya ada pasar. Jadi kalau misal nanti kalian nginep di villa, nah di belakang saya itu ada pasar ternyata untuk kebutuhan kalian makan atau apa ya. Mari kita lihat ya. Sekarang ternyata ada yang mau ke atas mewakili aku ambil videonya. Nah, itu tada. Nah, untuk naik kudanya tadi bayar berapa, Pak? Per kuda? Hah? 120 ternyata, guys. Jadi nggak 250. PP ya, Pak? PP. Ya. HP-nya jatuh. Nah, ternyata itu belum HP-nya sudah jatuh, guys. Oke. Kono cantolan nggih kreseke ta iku. Ya wes kreseke tak bae. Enggak apa-apa ta?